calon peserta didik terlayani tanpa hambatan. Karena kita mau apalagi menjadi salah satu program dari pemerintah Kota Makassar, semua anak harus sekolah, tidak ada yang tidak sekolah. Dinas Pendidikan Kota Makassar merespon keluhan masyarakat, kabarnya terkait dengan lambatnya akses pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Terus menyikapi kendala, teknis yang terjadi, tentu saja pihak Disdik tidak tinggal diam. Mereka cukup merespon cepat dan Disdik Makassar juga terus mencari solusi dalam menangani problem tersebut. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Aci Sulaiman. Assalamualaikum Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mhm, Kakak Ruby dan para pendengar iya, ya Almarkas FM ataupun mhm, para penonton di link YouTube iya, ya. Senang sekali rasanya berjumpa lewat mhm, forum pada sore hari ini iya, yang mana kita berbicara tentang penerimaan SPMB di mhm, tahun 2025. iya, Ya, jadi, memang ada perbedaan antara jalur SPMB yang tahun ini di mhm, 2025 mhm. karena kita menyesuaikan dengan juknis yang dikeluarkan oleh Permendikbuddasmen Oke, nomor 3 tahun 2025. mhm, Di permen ini memang sudah dijelaskan untuk jenjang-jenjang yang ada dalam tahapan sekolah, mhm. misalkan di jenjang PAUD. Di jenjang PAUD ini hanya dikenal untuk jalur domisili, Domisili, iya. iya, Terus kita masuk lagi di jenjang SD, mhm, ternyata di jenjang SD itu ada 3 jalur yang bisa kita mhm, lihat, jalur domisili, mhm. terus ada jalur afirmasi, dan jalur mutasi, Oke. iya. Kalau di SMP kita akan mengenal jenjang SMP ini ada 4. Mhm, Ini yang sementara berproses juga oke, jalur SMP, kita mengenal yang dinamakan jalur jalur domisili, domisili. jalur afirmasi, jalur mutasi, dan Mhm, jalur prestasi. prestasi, Jadi oke. bedanya antara SD dengan SMP itu, kalau di SD nggak ada jalur prestasi, Mhm, maka di SMP ada. itu kita memang ada kuota khusus untuk jalur prestasi. Oke, Jadi bagi anak-anak kita yang mempunyai prestasi yang mhm, luar biasa, ya, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik, seni, sastra, ataupun olahraga, mhm, bisa masuk di jalur prestasi ini. Jadi ada mmm, kuotanya, nggak usah oke, dikhawatirkan. mhm, Ya, terkait dengan Disdik pun juga merespon cepat keluhan iya, masyarakat, salah satunya itu di tanggal 30. mhm, Di tanggal 30 itu bukan sistem kami yang rusak, tidak sama oke, sekali. oke, Tapi memang arus yang masuk di mhm, dalam portalnya kami itu yang begitu besar besar, ya, heeh, karena bersamaan dengan menggunakan server itu ya? ya Mhm, penggunaan server itu secara mhm, bersamaan oke, karena kami mengumumkan untuk, jalur domisili bahwa mhm, ini yang telah lulus untuk jalur domisili yang telah diverifikasi mhm, dan pada saat itu juga di waktu yang sama juga kami membuka link pendaftaran mulai hari oke, pertama link pendaftaran untuk jalur domisili mhm, jenjang SMP. mmm, Tapi, sudah kami juga sampaikan kepada warga masyarakat Kota Makassar akan mhm, ada perpanjangan perpanjang waktu waktu, untuk jalur domisili di tanggal 4. mmm, Jadi sampai besok. mhm, Jadi, sebenarnya kalau kita lihat tahapan-tahapan yang ada, iya, maka untuk jalur domisili sebenarnya sudah selesai di hari ini. oke, Tapi untuk besok kami tetap memperpanjang 1 hari mhm, karena keterlambatan dari sistem yang mhm, kemarin di tanggal 30 kemarin. mhm, Jadi kami menambah peluang-peluang lagi untuk masyarakat, silakan mendaftar untuk jalur domisili. mhm, Untuk pendaftaran sendiri ini bisa kita lihat iya, di barcode yang disiapkan, mhm, ya di sekolah-sekolah juga sudah ada barcode yang kami siapkan, mhm, tinggal men-scan barcode itu kita masuk di dalam sistem sistem SPMB. SPMB, Ya kalaupun sulit juga, di sekolah semua sekolah kami sudah menyiapkan tim helpdesk oke, sekiranya warga mhm, kurang paham iya, untuk tata cara masuk di masuk, dalam link tersebut, mhm, ya kami memang sudah menyiapkan bahwa, eee, pihak sekolah akan membantu. Jadi ada tim yang membantu, "Ibu," misalkan, mhm, "Ibu susah mengakses, silahkan, Bu, saya boleh bantu untuk buat akun?" mhm, Iya, silahkan. Tentunya pihak sekolah dengan sangat senang akan membantu untuk membuat akun pendaftaran untuk masuk baik di jenjang SD, SMP, mmm. ataupun TK juga dan Mmm, PAUD, iya. iya.
Iya, kita tahu bahwa, dinas pendidikan di apa ya, di awal penerimaan siswa baru ini menjadi salah satu tantangan Iya, dan menjadi salah satu lokasi yang menjadi favorit, iya, favorit bagi orang tua, iya, bolak-balik urus berkas. Dan ya seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa pemerintah Kota Makassar punya punya apa ya, punya, apa, semacam target bahwa tidak ada anak-anak yang tidak sekolah, mereka punya kesempatan yang sama dengan orang-orang lain. Tetapi kita bisa lihat Bu Kadis, Bu Aci bahwa, eee, apa ya, sistem ini kadang-kadang menjadi satu kendala karena kita bergantung gitu, karena kita bergantung. Tetapi Dinas Pendidikan sendiri sudah apa ya, mengantisipasi. Nah, tapi yang tidak sabaran itu biasanya orang tua, karena iya, berharap ya anak-anaknya itu masuk di iya, sekolah-sekolah yang menjadi favorit. iya, Nah, ada nggak ini apa ya, semacam mungkin bentuk himbauan kah atau bentuk penyampaian kepada orang tua murid bahwa tidaklah anak-anak ya mungkin karena apa ya, dukungan orang tua atau memang juga orang tua yang mau anak-anaknya bersekolah di sekolah favorit. iya, Karena kan biasanya kota atau rombel di tempat di sekolah-sekolah ini ya, di sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah, favorit itu kan selalu menjadi, tempat yang diharapkan oleh orang tua. Ini bagaimana nih? iya. Jadi memang kalau lihat, minat, ya minat dari orang tua dan Mhm, siswa ini memang lebih mendominasi lebih mendominasi, minat ke sekolah-sekolah yang dianggap unggulan. mhm, Iya, mhm, lebih mendominasi mhm, untuk sekolah-sekolah yang dianggap unggulan. Padahal di dalam aturan sendiri mhm, tidak ada yang dinamakan sekolah unggulan. iya, Yang ada adalah sekolah yang memang terstandarisasi dan heeh, terakreditasi. iya, Nah, kita bisa lihat bahwa sekolah di Makassar ini memang mhm, semua sudah mengikuti standarisasi pendidikan. Ada mmm. 8 standar pendidikan itu mereka Iya, sudah mengikuti acuan tersebut. mhm, Dan kalau lihat dari segi akreditasinya, mhm, ya Makassar pun juga baik untuk jenjang SD maupun SMP itu mereka sudah terakreditasi, apakah A atau B, mhm, ya mereka sudah terakreditasi. Jadi orang tua, memang di dalam mindset mereka memang, mhm, susah untuk terbantahkan juga ya, iya, beranggapan bahwa ada sekolah tertentu yang dianggap favorit, mereka mhm, rame-rame ke sana, iya, ya. Kalau memang masuk di domisili, ya tidak apa-apa. mhm, Tapi kalau tidak didomisili, inilah harapan-harapan sebenarnya dari permen ini mhm, bahwa distribusi anak sekolah hampir merata untuk semua. mhm, Dengan maksud apa? Bahwa perbaikan mutu dan kualitas sekolah ini yang ditingkatkan. ditingkatkan, Iya, jadi, mhm, kami juga berusaha untuk, mencoba hal yang terbaik mhm. nantinya, bahwa mutu dan kualitas pendidikan itu sama untuk seluruh Kota Makassar. Nah, Iya, ini menjadi salah satu, apa ya, momen yang bagus Bu Gadis, karena bisa memberikan pencerahan kepada orang tua bahwa tidak ada sekolah favorit, semuanya sama. ya, Tetapi itu lagi-lagi di apa ya, karena kan kita ini biasanya orang tua, "Saya mau anakku sekolah sana deh." Saya iya, mau di sana karena nanti iya, ketika jadi alumni itu kan ada iya, kebanggaan katanya iya, Bu Gadis ya, iya, ada kebanggaan bahwa kita nih alumni dari sana, alumni dari sana alumni ya, dari sana gitu. heeh, Tetapi makin ke sini kan kita kita juga harus harus makin aware ya bahwa tidak ada sekolah favorit. Karena ketika terkumpulnya semua siswa di dalam satu sekolah iya. sekolah yang favorit, ini bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Iya, Ya, makanya mereka di mhm, dalam kalau kita buka link mhm, dari SPMB ini ya, iya, spmbkotamakassar.go.id, mhm, maka ada 3 pilihan sekolah yang mhm, ada. mhm. Jadi kalau kita buka di jalur domisili, Domisili, ya, ya ada 5 sekolah yang akan muncul, mhm, yang mhm, paling terdekat dari rumah Bapak Ibu sekalian mhm, dan siswa yang akan mendaftar. mhm, Di 5 sekolah ini boleh memilih 3, boleh mmm. memilih 3 sekolah. Misalkan di orang yang tinggal di daerah Cendrawasih tuh bisa memilih 3 sekolah di situ, misalkan SMP 3, SMP 1, Iya, dan SMP yang lainnya mhm, lagi. Dari pilihan ini, kalau misalkan dia tidak lulus di SMP 3, mmm, pastinya kita melihat peluang-peluang juga yang SMP yang distribusinya, karena ini, kuota hampir sama semua untuk, mhm, SMP, jadi mhm, nanti kita memilih kalau full misalkan di SMP 3, kita mengalihkan ke SMP iya, 1 sesuai dengan pilihan murid-muridnya mhm, dari siswanya tersebut. mhm, Jadi kalau siswa misalkan memilih pilihan pertamanya SMP 1 dan itu jarak terdekat iya, dari rumahnya berdasarkan ini ya, domisili yang domisili, dipilih, maka itu yang menjadi pilihan. mhm, Kalau misalkan penuh di situ kita lihat lagi. Jadi memang ada,
di Juknis itu memang ada penghitungan, Mmm, jarak tempuh, terus iya. tarikannya dari mana, itu Mhm sudah diatur di mhm dalam Juknis tersebut. mhm. Jadi kita mengacunya kepada Permendis Dasmen, Permendikbudrisdasmen ya, mhm, nomor 3 tahun 2025 itu sudah diatur di dalamnya terkait dengan tata cara tata cara. untuk penerimaan siswa baru ini, Mhm. iya. Nah, biasanya kan yang menjadi satu satu permasalahan itu ketika, jalur domisili. Ini yang biasanya, dilakukan oleh orang tua ketika anak-anak mereka akan masuk ke sekolah favorit. Kita Iya masih bisa iya kata-kata sekolah favorit bukan is karena, sekolah favorit ini kan ya jadi pembicaraan semua semua iya orang tua. Tetapi kan biasanya, eee, kita tahu bahwa Kota Makassar kota tempat belajar. Di satu sisi bisa saja datang dari beberapa daerah. Kita kan diapit nih dari iya Maros, Pangkep, iya. Goa, Takalar. Nah, ada orang tua yang mungkin atau dari daerah yang akan masuk ke sini. Ada ndak antisipasi itu, Bu, Iya, Kris? kalau untuk jalur domisili Mhm ini mhm. kita bicara jalur Jalur domisili ya. domisili, ya betul. Jalur domisili misalkan, Mhm. dulunya tinggal misalkan di Mangerangi, Menyerangi, ya. ya, terus berpindah misalkan dia tinggal di Latimojong, Mhm. terus mau misalkan memilih sekolah yang dekat dari situ SMP. SMP 6, ada Iya. SMP 6, ada SMP 2. Mhm. Maka yang dihitung dari jalur domisili, kapan pembukaan dari jalur domisili itu anggaplah tanggal 30 Iya. yang kemarin ya, Mhm. 30 bulan 6 tahun 2025. 25. Maka dalam aturan tersebut dilihat bahwa setahun masa dari Kartu oh, keaktifan aktifan dari Kakak, Kakak. Oke. kakaknya. Jadi kita lihat kalau dia setahun kakaknya boleh mendaftar di situ. Mmm. Iya, seperti itu. Mhm Jadi mhm. setahun masa kakaknya Mhm baru bisa divalidasi bahwa mhm dia memang sudah setahun tinggal di situ. Itu yang mhm. bisa dilihat Oke. dari jalur domisili. Mhm. Jadi sebenarnya untuk proses distribusi asal Iya tidak memilih sekolah yang tadi iya. dianggap bahwa favorit, karena menurut kami sendiri dari Dinas Pendidikan sekolah itu sama semua. Mhm. Yang pasti mereka memenuhi prasyarat 8 standar pendidikan. Iya iya iya. Iya iya. Mungkin yang dicari kualitas, Kualitas kuantitas, iya, mutu. heeh. Mutu, ini yang diharapkan sebenarnya Iya. orang tua. Ini juga Mhm. sebenarnya jadi masukan Iya, ya mhm buat bagaimana meningkatkan kualitas, mhm. tidak hanya sebenarnya dari mutu termasuk sumber daya di Sumber daya, dalamnya, betul. apakah sumber daya tenaga kependidikannya, Mhm gurunya, mhm ini yang nanti, ke depannya di dalam, grand design Disdikbud Distrik. juga ya kita akan mengatur Mhm terkait dengan, eee penempatan guru, yang mhm mana guru penggerak misalkan, nanti kita coba ini kan, distribusikan ke sekolah-sekolah lainnya. Sehingga ini persepsi yang sama mhm. terkait dengan, peningkatan mutu dan kualitas sekolah. Iya. Gitu. Jadi akan ditutup tepatnya besok nanti? Iya, Mhm jadi besok untuk jalur domisili mhm. kita masih buka, Iya, nanti di besok tanggal 4 ya, dapat ya? tanggal 5 berarti pengumuman untuk jalur domisili. Domisili. Nah, di pengumuman jalur domisili ini masih bisa lagi memakai jalur afirmasi nih sama jalur Ketika tidak lulus di mutasi. domisili, Iya, jadi diafirmasi. kuota jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk anak-anak kita yang Mhm. mempunyai data yang Data. terhubung data dengan Mhm data PKH misalkan atau mhm. data DTKS DTS. yang terhubung dengan, dinas sosial. Jadi Mhm. memang harus divalidasi dulu kartunya. Oke. Iya, jadi misalkan si A Mhm. termasuk di dalamnya adalah penerima Penerima. DTKS, Mhm ya dia harus divalidasi dulu oleh, dinas sosial mhm. sehingga dasar inilah Iya, yang dipakai untuk jalur afirmasi. afirmasi, iya. Mhm Untuk jalur mutasi sendiri adalah diperuntukkan bagi mhm. orang tua yang berpindah tugas. Iya, misalkan, si bapak ini pindah tugas ke Iya, Makassar, dari iya, daerah lain dari ke sini. daerah lain, terus anaknya juga ikut pindah. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan kuota. Mhm Ataupun yang dimaksud di sini mhm. adalah anak dari, seorang guru yang bertugas. Bertugas ya. Anak kandung ya, Mhm mhm. bukan Bukan kemenakan, ya, bukan cucu iya. dan lain-lain. Jadi langsung keturunan langsung di sini. Oke. Jadi anak anak kandung yang Mhm dimaksud mhm. untuk jalur mutasi di Mutasi. sini. Untuk jalur afirmasi sebenarnya tidak hanya ini ya, tidak hanya, data yang masuk dalam DTKS Iya, ini ya, data kesejahteraan sosial, tapi termasuk di dalamnya adalah penyandang penyandang oh, oke disabilitas. oke Jadi oke. mereka juga punya kuota Kesempatan yang tersendiri, sama ya? kesempatan yang sama. Oke. Artinya begini, semua anak itu memang berhak sekolah tanpa melihat statusnya mereka, ya semua berhak sekolah. Kalaupun tidak tercover misalkan Mhm. di sekolah formal, Iya.
Makassar sendiri punya sekolah non formal, Mhm mhm. heeh, sanggar kegiatan belajar. Di Iya sanggar kegiatan belajar ini, sebenarnya masuk dalam kategori penyetaraan ini ya, iya iya. apakah dia penyetaraan paket A, Paket A, paket iya. B, paket C, dan ini juga mudah untuk Mmm, diakses, mhm mudah mhm. juga untuk diakses, Iya. dan kemarin itu juga, kami juga menamatkan Mhm untuk, beberapa masyarakat yang apa, yang mengambil penyetaraan mhm. paket A, paket, B, paket C. Malahan yang lebih menarik lagi Iya. dari, sekolah non formal ini, mereka dilatih keterampilan. Oh, iya Jadi iya. mereka dilatih keterampilan, Kakak Mhm Ruby. Jadi mhm. tidak hanya, sebenarnya kecerdasan Iya, secara mhm. formal, Iya. tapi mereka sudah dilatih untuk life skill, Life skill ya, bagaimana betul. ya, bagaimana bisa survive, Mhm ya, mhm. apalagi untuk penyetaraan paket C. Paket C. Iya, Mhm di paket C ini, banyak pelatihan yang mereka bisa dapatkan berdasarkan ini juga ya, mhm. minat dan bakat. Misalkan mereka lebih berminat untuk jadi, untuk apa, peluang-peluang kerja. Jadi Mhm paket C ini selain mendapatkan ijazah penyetaraan, mhm. mereka juga dapat keterampilan sehingga memungkinkan untuk peluang kerja Iya yang iya. lebih bagus lagi. Mhm. Eee, contoh misal, Iya, mereka yang dalam ikut kegiatan kegiatan. di paket C ini, Mhm. ya mendapatkan keterampilan montir Mhm misalkan, mhm. atau sablon, atau menjahit, atau Mhm memasak. mhm. Ini memang sudah disertai dengan Oh, keterampilan-keterampilan. oke. Jadi pada saat mereka menerima ijazah, mereka juga menggelar hasil karya Mhm yang mhm. mereka Dapatkan. dapatkan. Ya, untuk SKB sendiri ada 2 di Makassar, Iya. ada SKB Ujung Pandang dan SKB Biringkanaya. Terus ditambah lagi ada 30 pusat kegiatan belajar yang ada di Makassar. Itu Mhm. juga memungkinkan anak-anak yang tidak ingin lagi bersekolah di sekolah formal Normal. ya, Mhm. non formal. Mereka bisa ikut kursus di dalamnya, kursus kecantikan lah, Mhm mhm. iya, Mhm kursus menjahit, itu mhm. memungkinkan juga mereka Mhm. ikut, dan kontribusi PKM ini juga, sangat bermanfaat khususnya untuk anak putus sekolah. Mhm. Jadi program pemerintah terkait dengan pengembalian anak ke sekolah, Iya, ini boleh melalui jalur jalur formal formal. dan non formal, Mmm. iya Saya tertarik tuh Bu tadi soal anak-anak yang mendapatkan paket C tadi. iya Nah, apakah mereka sebelum memasuki, masa ujian untuk paket C, mereka ikut pendampingan terlebih dahulu berapa lama tuh, Bu? iya, setahun. Oh, setahun. Iya, jadi kalau ada yang bilang tinggal ngambil ijazah aja, Heeh. enggak seperti itu juga. Oh, ini harus Mereka pencerahan nih. iya, mereka juga harus ikut Mhm. belajar, hanya memang waktunya itu tidak sama dengan sekolah formal. Oke. Mereka tinggal mengikuti waktu yang ada, Mhm. misalkan dalam seminggu itu ada 4 kali pertemuan, Iya. mereka tetap ikut di pertemuan itu, mereka Mhm. ikut kegiatan belajar, Mhm. terus, tetap ikut kegiatan keterampilan yang Mhm. diberikan. Mmm. Nanti setelah setahun belajar, mereka bisa Baru ikut. ikut, iya Oke iya. oke oke. Itu Heeh, untuk negeri ya, beda iya kalau swasta untuk barangkali Bu Kadis ya? iya, heeh. Oke. Nah Bu, tadi kan sudah jalur afirmasi, jalur domisili, prestasi ini seperti apa Bu? Iya, Nah jadi untuk SMP mhm kita buka peluang khusus ini mhm, untuk SMP jalur prestasi, prestasi. oke. Karena kita juga mau pengembangan, bakat minat anak-anak itu bisa, lebih baik lagi ya. Mhm, Untuk jalur, prestasi ini sebenarnya bersamaan waktunya oke, dengan jalur 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 afirmasi, afirmasi. mutasi, dan prestasi di tanggal Oh, 5. jadi tinggal memilih nih, Tinggal memilih nanti dia 3 jalur ini, di kan mana ya? kuotanya sudah tidak terlalu besar lagi beda dengan jalur Domisili, domisili ya. ya. Ya, jadi di tanggal 5 itu memang, iya, jadi, kan ini mundur Mhm mhm, pengumumannya ya, iya, tapi mereka bisa ikut nantinya untuk jalur ini ya, jalur, afirmasi, mhm, prestasi, dan mutasi. iya, Iya, mhm, nanti pengumumannya di tanggal di tanggal 6. 6. Iya, Oh, karena ini singkat ya mundur, Bu Kadis? iya Oke singkat, oke karena oke. memang tidak terlalu apa, tidak terlalu banyak Banyak, lagi mhm kuota ya. Tapi jalur prestasi ini memungkinkan untuk anak-anak kita mhm, yang punya prestasi luar iya, biasa, ya, dan mereka, dari sinilah sebenarnya, bibit-bibit untuk ya mhm, calon, calon-calon mhm, ini ya, calon-calon yang siswa berprestasi baik, berprestasi. ya siswa-siswa yang berprestasi untuk mereka lebih mendapatkan apresiasi Mhm mhm, sebenarnya iya, di sekolah menengah pertama untuk mengembangkan bakatnya lagi, ya.
karena memang ada olimpiade siswa berprestasi juga Oh, nantinya. iya, Ya, jadi ini yang memungkinkan untuk slot mereka yang berprestasi, berprestasi, apakah di bidang seni dan sastra, di bidang sains, olahraga, sains, akademik, ini yang mhm, memungkinkan mereka untuk lebih pengembangan bakat dan pengembangan. minat, iya. Berarti memang, sudah terbagi afirmasi, domisili, terus apa tadi yang pindahan, Bu? Mutasi, Mutasi, ya iya prestasi. Nah, ini kalau misalnya lihat kuota atau proses pendaftaran per tanggal 30 dan berakhir per tanggal 4 itu untuk jalur domisili. Kita lihat kuotanya, apa ya, bukan kurang lebih kan 4 hari ini dibuka. iya. Itu kenapa kalau kita lihat kenapa dia lebih lama dan kenapa jalur-jalur lain ini agak 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 singkat? Apakah di jalur domisili ini orang berlomba-lomba kah atau seperti apa, Iya, Bu, gitu kalau eee, lihatnya? iya, Lihat, karena heeh. kan memang, di dalam porsi untuk domisili ini kan lebih besar. Porsi Oke. Bisa, persentase heeh, ya yang diatur mhm, di dalam permen ini memang mhm, memungkinkan untuk mereka mempunyai porsi yang lebih besar untuk domisili, iya karena iya, 80% itu untuk jalur domisili. domisili, Sedangkan yang 20% ini kita bagi untuk mhm, jalur afirmasi, mhm, mutasi, dan prestasi, prestasi. oh Iya, seperti itu ya. heeh. Nah Bu, selain itu juga selain jalur-jalur lain ini kan, rombel belajar itu kadang-kadang Iya, ya, saya ingat di tahun ini atau tahun kemarin, itu ada kendala juga karena iya, rombelnya terlalu banyak. Ya kita mau ya jangan sampai ada keluhan nih dari orang tua, iya, karena biasanya sekolah, terkhusus untuk tingkatan sekolah dasar kalau saya iya, melihat tingkatan sekolah dasar juga kan salah satu apa ya, tingkatan yang dikejar oleh orang tua iya, ketika anak saya mau duduk di kelas 1A gitu, iya, karena melihat di 1A itu pintar-pintar, iya. 1B itu kan Bu Gadis. Nah, Iya, ini kan biasanya rombel belajarnya itu kan kita sudah tahu nih Bu Gadis, satu iya, kelas itu kan maksimum sekian, 28, ya iya. 28 tidak boleh Untuk lebih SD ya? untuk SD. Iya, SMP juga beda. iya, Nah, ini ada ndak pengantisipasian dari Dinas Pendidikan untuk memberikan himbauan kepada pihak sekolah bahwa rombel belajar itu sudah seperti ini aturannya? iya. Jadi, dengan adanya permen ini Mhm, juga sebenarnya sudah mengatur ya oke. untuk, rombel belajar itu Mhm, misalkan penetapannya untuk SD itu SD. 28, Mhm, terus kalau untuk SMP minimal 32. 32, Kenapa diatur seperti itu sebenarnya lebih kepada mhm, standar standar, oke. standar dalam sekelas ya, Mhm, supaya mereka juga lebih nyaman untuk mendapatkan pelajaran. mhm, Nih kalau terlalu juga di mhm, dalam ini kan kelas, tidak nyaman juga. ya, Mana sudah padat, mhm, sesak, mhm, terus pergerakan juga agak lamban, jadi tidak tidak memungkinkan untuk tumbuh kembang, mhm, terus pelajaran mendalam itu bisa diterima secara baik. mhm, Jadi memang sudah diatur mhm, untuk penetapan-penetapan rombelnya mhm, itu, misalkan di SD itu tadi yang saya iya, sampaikan 28. 28, Terus kalau di SMP minimal, 32, 32, iya, iya. mhm, Jadi ini lebih memungkinkan juga sebenarnya untuk anak-anak mendapatkan pelajaran pelajaran itu. secara baik ya. Oke. Iya, Ya baik. Nah, Bu Gadis, ini ada program dari pemerintah, apalagi dengan pemerintah baru kita. Ada program soal seragam gratis. iya, Mumpung kita sama-sama ini Bu Gadis, iya, biar saya juga tidak iya, penasaran. heeh, Dan mungkin juga yang nonton, yang dengar kita iya, soal apa seragam gratis. Karena sebagian masyarakat ini menilai seragam gratis itu seperti apa sih sebenarnya yang harus iya, siapa yang berhak mendapatkan iya. seragam gratis itu? Silakan Bu Iya, Gadis. jadi untuk seragam gratis ini, sementara berproses, kita Mhm, berharap bahwa seragam gratis ini nanti bisa didapatkan, di tahun pengajaran yang baru ini mhm, ya. mhm, Dan memang setiap siswa yang ada di sekolah negeri nantinya mhm, akan mendapatkan seragam gratis, mhm. ya. Untuk, SD itu akan ada 2 pasang, Oke, warna putih putih. dengan warna merah, Mhm, dan untuk SMP juga dapat 2 pasang, mhm, seragam putih biru. mhm, Ya, ini mhm, akan didapatkan nantinya mhm, oleh siswa-siswa kita yang baru, dan ini prosesnya sudah mulai masuk dalam proses, mhm, ya, doakan semoga ini bisa nantinya mhm. dipakai untuk siswa-siswa kita pada tahun ajaran baru ini. Iya, Kabarnya menggandeng UMKM, dalam iya, hal ini penjahit-penjahit lokal. Ini,
untuk komunikasinya seperti apa Bu Kadis? Iya, jadi ini memang sudah diatur Mhm. diatur di dalam, pengadaan barang dan jasa juga Oke ya, oke. iya. Jadi ini sementara berproses untuk pengadaan barang dan jasanya. Mhm Kita berharap memang UMKM nantinya di Makassar ini mhm. memang sudah memperlihatkan bahwa seperti ini Standar mereka. standar mereka memang layak untuk Iya didapatkan karena ini juga tertuang di dalam ini ya, di iya. dalam kontrak, Kontrak. kontrak kerja Mhm nantinya. Ya kita tunggu nanti hasilnya, semoga yang terbaik untuk anak-anak kita karena mhm. pengguna adalah siswa-siswa yang, memang dengan semangat pakaian baru Makin kita baru. Iya, berharap juga ya, iya, heeh. semangat yang baru juga Mhm nantinya untuk mereka, mhm belajar dengan baik mhm dan menjadi harapan bangsa tentunya, mhm. dan kita berharap bahwa Indonesia Emas itu di tahun 2045 bisa terwujud Oke. dengan anak-anak yang berkualitas dari segi Mmm, mutu dan kualitas pendidikannya di Kota mhm. Makassar, Iya, dan harapan kami itu bakat dan minat anak-anak lebih berkembang berkembang, iya. nantinya. Iya Pakai seragam baru, masuk sekolah baru, itu iya. kan, kita bisa Sesuatu flashback ya. iya, senang Senang sekali, sekali ya, iya sepatu baru, terus iya, punya teman baru punya gitu, teman baru, iya, dari tingkat dari baju merah apa, putih merah terus pindah ke putih pindah putih biru, ya, dari putih putih biru biru, pindah ke putih abu-abu, abu-abu ya. iya. Itu, proses Iya jenjang sekolah kita yang memang selalu membawa warna buat kita sendiri iya tuh, Kak Dis. Nah, Bu, kita, sedikit mundur lagi nih, Bu. Kan, tadi kita sudah sampaikan bahwa server itu selalu bermasalah. iya Setiap dan itu bukan hanya terjadi di Kota Makassar. Hampir seluruh kota mengalami itu. iya. Dan Tunggu dulu ya, Kakak Ruby, oke, jadi servernya yang bermasalah itu pada saat tanggal tiga tanggal tiga puluh puluh. Nah, iya aja. betul. Jadi Heeh heeh ketika heeh. kami membuka, untuk jenjang SD, SD, heeh, ya, untuk jenjang SD itu, kami buka pada tanggal bentar ya, iya, iya. sehari sebelumnya Iya, mungkin? enggak, eee, untuk jenjang SD Mhm, tanggal 25 iya 25 iya. ya, prosesnya tanggal 25 traffic-nya biasa aja, enggak ada Mmm, ini ya, tidak ada lonjakan. tidak ada Oke lonjakan, oke. iya. Jadi server bermasalah itu, Tabe, Iya. bukan sistem kami yang bermasalah, tapi Oke. memang lonjakan pengguna, iya. Oke oke. Jadi dari tanggal 25 ke Mhm tanggal 29 mhm. tidak terjadi apa-apa, datar-datar Biasa-biasa saja? saja, biasa-biasa saja. Di tanggal 30 itu Mhm. memang krodit, di situ tingkat Oh, gitu. kreditnya, karena tadi yang saya sampaikan, Mhm. bahwa kami mengumumkan Iya. untuk yang lulus di jalur domisili jenjang SD, Mhm. bersamaan dengan pendaftaran Iya, di jalur domisili domisili. untuk jenjang SMP. Mhm. Padahal ini kita mengurai ya, Mmm, sudah mengurai proses iya. dari pendaftaran ini. Makanya kami mulai dari tanggal 25 ini Mhm untuk proses, pendaftaran jenjang mhm. SD, kreditnya di tanggal 30 karena Oh, bersamaan. bersamaan. Dan kita lihat lagi nih Heeh heeh, sebenarnya, iya traffic untuk iya. tanggal 1 1, iya. sampai hari ini Heeh. sudah tidak ada masalah. Oh, Iya. gampang terakses ya? Gampang terakses oleh Oke. masyarakat, ini Mhm boleh kita survei. mhm Kalaupun ada netizen yang mengatakan bahwa mhm ini tidak bisa terakses, mhm. mungkin karena ketidaktahuan aja. Mmm, mhm. Ataupun, yang kredit di sini adalah Iya. yang kita lihat ya, Mhm. yang banyak ini karena, mereka berhenti pada saat registrasi, tidak Oh, tidak dilanjutkan. dilanjutkan ya? Jadi dia bilang, "Kenapa sulit kami mengakses?" Heeh heeh. Padahal ini bukan sulit, Iya iya. hanya karena ketidaktahuan Mhm. saja untuk ini. Padahal sudah kami membuat Iya, sistem yang begitu begitu mudah, mudah. tinggal diklik-klik aja, tinggal Mhm. upload lagi. Kalaupun ini kita tinggal menunggu untuk, verifikasi dan validasi dari pihak sekolah, Mhm. operator sekolah. Nggak sabaran. Ini Iya, ndak kenapa sabar, ya? "Ini kenapa Oh, nggak iya, betul gini? betul Ini betul kenapa betul. ini? Ini merugikan Heeh, waktuku seharian." betul. Padahal mesti dilihat Mhm bahwa mhm. traffic-nya memang lagi rame. Iya, Pada saat di tanggal, 30. tanggal 30, Mhm. tanggal 1 sampai hari ini kami sudah jalannya sudah berjalan lancar Tenang untuk tenang, ini. tidak ada Iya lagi masukan ya iya, hal-hal yang heeh, lainnya Bu Kadis ya. iya Iya, ini, jawaban dari Bu Kadis, Pendidikan Kota Makassar bahwa kreditnya itu hanya di tanggal 30. Selepas dari tanggal 30 sampai hari ini alhamdulillah servernya lancar. iya Jadi jangan ada sampai katakan bahwa, masih bermasalah. iya Berarti mungkin bukan masalah di sistem, mungkin iya di Anda. iya 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 iya.
Iya, Mmm, tapi nggak apa-apa mhm, Kakak Ruby, iya, yang namanya kita menerima aduan mhm, masyarakat memang betul. seperti itu Iya ketika iya. kita melayani Heeh iya, heeh. melayani masyarakat. Tapi yang pasti yang perlu saya sampaikan, Heeh. bahwa di setiap sekolah kita sudah membentuk yang namanya tim Iya. helpdesk, yang Mhm. akan membantu masyarakat Iya. untuk lebih mudah mengakses. Ah Terus kita buka lagi nih tim pengaduan. hah. Di tim pengaduan ini segala permasalahan tentunya akan ada Mhm. solusi-solusi yang diberikan oleh pihak sekolah. Jadi Iya ada helpdesk ya di iya setiap sekolah iya yang akan membantu, yang akan memberikan arahan, iya. jadi tidak perlu lagi datang ke kantor dinas pendidikan, kecuali Boleh, boleh itu kecuali boleh? Heeh, kecuali misalkan kayak mhm, gini ya, mhm. untuk jalur afirmasi nih saat Oh, iya ini, iya iya. betul. Ini kan kalau kita lihat di Mhm luar, mhm. di meja-meja luar Banyak semua tuh. iya, karena di situ Mhm. tim Heeh. terintegrasi kami tergabung. Oh, Iya, misalkan ketika ada kendala teknis, heeh, maka tim Kominfo juga ada ada. bergabung. Oh, Iya, jadi jadi jangan cepat ya, khawatir cepat. sebenarnya. Iya, itu adalah salah satu solusi Mhm untuk mhm. mengatasi masalah yang ada. Mhm, Jadi kenapa tim Kominfo bergabung, agar prosesnya lebih mudah mudah. juga, Mhm. iya. Terus yang kedua ada tim dari dinas sosial, Oh, jika terkait misalkan iya. dengan validasi untuk data DTKS, Mhm, data DTKS. kesejahteraan sosial. Sosial. Terus ada lagi bergabung dengan Dukcapil, Oke. karena biasanya terkait dengan administrasi Oh, kependudukan, baik itu kakak. kartu keluarga dan akte Akte kelahiran. kelahiran. Jadi jangan khawatir, Mhm jadi tim dari pemerintah kota ini betul-betul adalah tim yang terintegrasi mhm agar memudahkan mhm layanan mhm. untuk siswa yang akan masuk ke sekolah. Mhm. Iya Bangun kolaborasi yang dilakukan oleh Bu Kadis ini ternyata, memudahkan ya bagi orang tua siswa untuk tidak lagi punya keluhan. Kalaupun ada keluhan mungkin masukan lebih bagus iya ya. Baik mungkin sebelum kita akhiri Bu Kadis ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita dan juga bagi yang menonton kita terkait dengan SPMB ini maupun juga yang lainnya, silahkan. iya, jadi kita berharap dengan SPMB di 2025 ini, kita berharap bahwa, peningkatan terkait, kualitas, salah satunya adalah kualitas layanan penerimaan siswa baru ini bisa yang terbaik lah, dan harapannya kami adalah masyarakat lebih mudah mengakses layanan dari SPMB ini. Jika menemui kendala, silahkan datang ke operator sekolah, ke tim helpdesk dari sekolah atau pengaduan. Jika memang masih berlanjut, silakan datang di posko pengaduan Dinas Pendidikan yang ada di Jalan Andi Petarani. Baik, terima kasih banyak Bu Kadis atas waktunya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan harapan dari Bu Kadis ya terkait dengan SPMB ini tidak ada lagi kendala. Kalaupun ada kendala, boleh datang ke sini karena di sini ada tim terintegrasi yang akan membantu Anda. Di sekolah pun juga ada helpdesk. Iya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Kadis hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.